Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Wala haula wala quwwata illa billah. Wa ba'd, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita akan membaca kitab Adabu Thalibil Ilm, adab-adab penuntut ilmu yang ditulis oleh Dr. Anas Ahmad Karzun. Dan ini pertemuan pertama. Kitab ini dimulai dengan mukaddimah. Setelah penulis buku memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersalawat kepada Nabi serta mengucapkan salam kepada beliau, penulis buku mengatakan, amma ba'd, adapun setelahnya, fa inna talabal ilmi min afdalil qurbat allati yataqarrabu biha al-'abdu min rabbih. Sesungguhnya menuntut ilmu itu termasuk ibadah yang bisa mendekatkan diri seorang hamba kepada Rabb-Nya. Walaqad amara Allahu ibadahu bil ilmi wat ta'allum wat tafakkuri wat tadabbur. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hamba-hambanya untuk berilmu, belajar, memikirkan dan merenungi. Wa hadzarahum minal jahli wattiba'il hawa. Dan memperingatkan mereka dari kebodohan dan mengikuti hawa nafsu. Wa bayyana anna al-ilma alladhi yanfa'u sahibahu yawmal qiyamati huwa al-ilmu alladhi yakhlisu fihi al-'abdu li maulah wa yabtaghi fihi naila ridah wa yata'addabu fihi bi adabil islam wa yatakhallaqu bi akhlaqi sayyidil anam sallallahu alaihi wasallam alladhi kana khuluquhul Qur'an. Dan Allah menjelaskan bahwasanya ilmu yang bermanfaat bagi pemiliknya pada hari kiamat adalah ilmu yang dengan ilmu itu seorang hamba memurnikan atau mengikhlaskan ibadah hanya kepada Rabb-Nya, mengharapkan untuk mendapatkan ridhonya, dan beradab dengan adab Islam dan berakhlak dengan akhlaknya Rasulullah SAW, yang mana akhlak beliau adalah Al-Quran. Walidzalika kana ihtimamu rasuli bi ta'dibi ashabihi la yakillu an ihtimamihi bi ta'limihim wa ihtimamuhu bi tarbiyati nufusihim wa tazkiyatiha la yakillu an ihtimamihi bi tawdihi ahkamil Islam wa bayaniha lahum. Oleh karena itu perhatian Rasulullah SAW terhadap pendidikan adab bagi para sahabatnya itu tidak kurang dari perhatian beliau terhadap pengajaran ilmu kepada mereka, dan perhatian beliau dalam mendidik jiwa-jiwa mereka dan mensucikannya itu tidak kurang dari perhatian beliau dalam menjelaskan hukum-hukum Islam kepada mereka. Jadi Rasulullah SAW bukan hanya perhatian mengajarkan ilmu kepada para sahabat, tapi juga beliau perhatian betul mengajarkan adab kepada para sahabat. Jadi tidak kalah perhatian beliau dalam mengajarkan adab kepada para sahabat, sebagaimana beliau perhatian betul mengajarkan ilmu kepada mereka. Fal ilmu biduni adabin la yanfa' wal ilmu alladhi la tusahibu nafsun mutahharatun zakiyatun qad yakunu hujjatan ala sahibihi yaumal qiyamah yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallah biqalbin salim. Maka ilmu tanpa adab itu tidak bermanfaat, dan ilmu yang tidak disertai dengan jiwa yang bersih, suci, itu bisa menjadi bumerang bagi dirinya pada hari kiamat.
yang mana pada hari itu tidak bermanfaat harta dan anak kecuali siapa yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Maka kaum muslimin, dari sini nampak jelas juga akan perhatian salafus saleh terhadap pendidikan para penuntut ilmu, yaitu dengan mendidik adab dan pensucian jiwa mereka dan menerapi penyakit-penyakit hati mereka. Mereka mengajarkan adab sebelum ilmu dan mengawasi keadaan murid-murid mereka, seperti seorang dokter yang mengobati pasiennya, yang mencari setiap obat yang mujarab sehingga pasiennya itu sembuh, bebas dari keletihan dan penyakit. Maka kaum muslimin, tidak mengherankan jika kita mendapati puluhan karya-karya tulis para ulama yang mulia, yang karya-karya tulis atau kitab-kitab mereka itu berisikan hadis-hadis tentang akhlak dan adab penuntut ilmu dan cara mendidik mereka. Maka kita lihat telah terlahir dari tangan-tangan para ulama tersebut generasi-generasi yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka itu mengemban ilmu disertai dengan amal dan adab. Jadi murid-murid mereka bukan hanya berilmu saja tanpa amal, tapi berilmu disertai amal dan adab. Dan mereka menegakkan ilmu dengan sebaik-baiknya. Kaum muslimin rahimakumullah, dan kitab ini menyebutkan 13 adab penuntut ilmu. Yang pertama adalah al-ikhlas, ikhlas. Yang kedua adalah al-amalu bil ilmi wal bu'du anil ma'asi, mengamalkan ilmu dan menjauhi maksiat. Yang ketiga adalah at-tawadhu, tawadhu, rendah hati. Yang keempat tauqirul ulama wa majalisil ilm, menghormati, memuliakan ulama dan majelis ilmu. Yang kelima as-sabru ala talabil ilm, sabar dalam menuntut ilmu. Yang keenam at-tanafusu fi talabil ilm, berlomba-lomba atau bersemangat dalam menuntut ilmu. Yang ketujuh adalah as-sidq wal amanah, jujur dan amanah. Yang kedelapan nasrul ilmi wa ta'limuhu, menyebarkan ilmu dan mengajarkannya. Yang kesembilan az-zuhdu fid dunya, zuhud terhadap dunia. Yang kesepuluh al-hirsu 'alal waqti wa ightinam, menjaga waktu dengan sebaik-baiknya. Yang ke-11 adalah muzakaratul ilmi khasyatan nisyan, mengulang-ulangi ilmu. Yang ke-12 adalah al-waqar wal haya, sopan santun dan punya rasa malu. Dan yang terakhir adalah as-suhbatus salihah, berteman dengan orang saleh. Jadi kitab ini membahas atau menyebutkan sebanyak 13 adab bagi para penuntut ilmu. Sekian dulu kaum muslimin pembacaan kitab ini atau sebagai mukadimah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.